Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel YouTube Geofisika. Jadi sudah lama juga saya tidak mengupdate channel ini. Untuk part atau video kali ini saya akan coba membuat suatu video yang bagaimana dapat mereview atau menerangkan perangkat lunak atau software yang biasa digunakan untuk pemodelan subsurface atau pemodelan bawah permukaan berdasarkan anomali gravitasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih ke forward problem atau forward modeling atau pemodelan maju. Jadi topiknya adalah uji perangkat lunak untuk pemodelan subsurface berdasarkan anomali gravitasi. Bagian pertama untuk konsep forward problem atau forward modeling. Nanti bagian berikutnya adalah problem tentang inverse atau inverse problem atau pemodelan balik atau pemodelan inversi. Baik, langsung aja. Ini biasanya digunakan di metode gravitasi. Jadi pemodelan maju dan pemodelan inversi secara umum biasa digunakan di metode geofisika. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana forward problem itu berlaku di metode gravitasi bumi. Baik, ini sebagai pengantar, jadi pemodelan geofisika itu pada dasarnya terdiri dari dua. Yang pertama, pemodelan ke depan, gitu ya, pemodelan ke depan atau forward modeling, dan yang berikut adalah versi atau inverse modeling. Nah, pemodelan ke depan pada dasarnya kita memiliki model, terus ada satu persamaan matematis tertentu dengan menggunakan variabel-variabel dalam inputan dalam persamaan matematis tersebut, kita dapat menghitung atau kita dapat mengkalkulasi sehingga kita mendapatkan data. Jadi singkatnya dari model kita mendapatkan data. Gitu ya, data itu bisa berupa data dalam satu dimensi, dua dimensi, dan ataupun tiga dimensi. Tetapi biasanya satu dimensi dan dua dimensi. Terus yang berikut adalah pemodelan inversi kebalikannya. Jadi kalau kita sudah punya data, misalnya kita melakukan pengukuran di lapangan, kita mendapatkan data, misalnya untuk peta seperti ini, maka kita bisa mencari model. Nah, kaitannya di sini adalah model bawah permukaan. Jadi biasanya geofisika itu bagaimana untuk kasus metode-metode di geofisika, bagaimana dia mempunyai data gitu, terus dia mencari bagaimana model di bawah permukaan yang mana menghasilkan respon data seperti yang ada di permukaan atau yang diukur di permukaan. Nah, itu sketch singkat. Jadi dari forward modeling, dari model kita mendapatkan data, dan dari inverse modeling, dari data kita mendapatkan model. Nah, lebih spesifik lagi kita ke metode gravitasi, ada forward problemnya dan inverse problemnya. Jadi kita mempunyai persamaan 1A ini untuk forward problem dan persamaan 1B ini untuk inverse problem. Jadi ini gravitasinya, terus ini fungsi densitasnya. Nah, ini kernelnya. Ini gravitasi, ini fungsi densitas yang kita cari untuk inverse problem dari anomali atau respon medan gravitasi bumi di permukaan. Singkatnya seperti itu, sehingga berlaku secara umum untuk pemodelan geofisika itu untuk forward problem dan inverse problem. Nah, lanjut lebih advance lagi, jadi kita bisa menggambarkan forward problem seperti ini. Jadi kita mempunyai model, nah dari model itu, di modelnya bisa macam-macam, kita hitung kita mendapatkan data. Nah, terus dari inverse gitu ya, inverse problem, kita punya data di lapangan, kita membuat sedemikian hingga kita menghasilkan model. Nah, terus di sini dari Rene tahun 1986, dia bisa dari seed gitu, atau pilihan-pilihan atau kerangka-kerangka kita buat sehingga kita bisa menghasilkan nantinya respon yang sama dengan respon yang dihasilkan oleh data pengukuran di lapangan. Jadi apabila dia cocok, kemungkinan model ini yang bersesuaian dengan
komputasinya bersesuaian dengan data observasi. Tapi kecenderungan model ini tidak unik, artinya bahwa ambiguitasnya tinggi, membutuhkan constraint atau batasan-batasan dari metode yang lain atau misalnya dari kajian-kajian lain sehingga kita bisa memastikan bahwa metode ini model bawah permukaan ini unik dan tidak memiliki ambiguitas yang tinggi. Nah, pada dasarnya kita bisa membangun mendapatkan model atau kita mendapatkan respon data gitu ya, respon data dari model-model sintetik. Kita bisa melakukan pemodelan sintetik dari benda-benda yang umumnya kita tahu atau umumnya familiar, misalnya seperti bola, prisma, terus silinder. Nah, itu dia bisa melakukan pemodelan sehingga kita bisa mendapatkan data sintetik. Tetapi juga berdasarkan realita bahwa kita bisa langsung melakukan pengukuran gitu ya, pengukuran di lapangan sehingga kita bisa mendapatkan data real di lapangan berdasarkan metode-metode yang kita gunakan. Nah, contohnya misalnya kita menggunakan kita menggunakan metode gravitasi, maka kita akan mendapatkan dari data medan gravitasi kita akan mengolah sehingga kita bisa mendapatkan data anomali gravitasi, dalam hal ini anomali Boge lengkap. Nah, penjelasan forward problem dan inverse problem pada dasarnya kita mendapatkan kerangka gitu ya, kita mendapatkan kerangka di forward problem, terus nanti kita menginverse kebalikannya, kita mendapatkan body utuh di inverse problem. Jadi biasanya ini dengan try and error gitu ya, try and error sehingga ini dia bisa match. Nah, kalau dia sudah mendekati match, maka kita menginversi untuk mendapatkan body secara utuh dari kerangka ini. Nah, itu mudah. Sekali lagi, kita sudah tahu misalnya pendekatannya dalam berupa kerangka seperti ini. Gitu. Sehingga ambiguitasnya ya memang sudah dibatasi, sehingga nanti menghasilkan model yang unik seperti ini. Nah, ada konsep lain yang penting dalam metode gravitasi, yaitu konsep anomali gravitasi. Nah, singkat saja, jadi suatu model gitu ya, misalnya ini punya respon gitu ya, respon dan model bawah permukaan seperti ini. Nah, ini lingkungan, ini benda misalnya benda anomalinya di dalam lingkungan yang homogen, maka di sini dikatakan bila densitas benda anomali yang misalnya source ini lebih dari densitas lingkungannya, ya, maka akan menghasilkan kontras densitas positif, gitu ya, kontras densitas positif. Dan sebaliknya, bila densitas benda anomali kurang, gitu ya, jadi misalnya densitas ini kurang dari densitas lingkungannya, maka akan menghasilkan anomali yang negatif atau kontras negatif. Sehingga proses penggambarannya seperti ini, anomali positif, gitu ya. Nah, ini benda sumber. Jadi misalnya benda sumber, misalnya bola, gitu, misalnya yang lain, dia bisa dua kemungkinan bahwa misalnya dia ini densitasnya lebih atau kurang, maka kecenderungannya kontrasitas akan positif ataupun negatif. Nah, Dentis dan Moge menjelaskan seperti demikian. Nah, kita misalnya mengukur gitu ya, kita meletakkan gravitometer atau mengukur dengan gravitasi bumi untuk mencari apa yang berada di bawah permukaan. Itu ilustrasi dengan konsep umum anomali gravitasi. Tentu saja tidak sederhana itu, tapi saya coba menampilkan bagaimana konsep anomali itu kita bisa memahami dia secara sederhana. Namun ada perhitungan-perhitungan, ada konsep-konsep, ada koreksi-koreksi yang lain, yang umum yang berlaku di metode gravitasi dan perlu kita ketahui. Nah, tetapi itu penting. Jadi misalnya kita mencari gitu ya adanya anomali. Anomali di bawah permukaan yang mana nantinya anomali itu akan memberikan respon yang khas begitu ya dari lingkungan sekitarnya dan itu akan terlihat di data yang akan kita kumpulkan di lapangan misalnya untuk kasus survei menggunakan metode gravitasi. Nah, di sini dikatakan bahwa struktur geologi tertentu dapat didekati oleh model dengan bentuk geometri yang telah diketahui. Ini seperti diurai oleh Nettleton tahun 1942, kemudian Reynolds juga mengutipnya tahun 1997.
Sebagai contoh, rongga yang terkubur dapat diwakili oleh bola kubah garam. Jadi pendekatan ini struktur geologi, misalnya kubah garam kita dekati dengan silinder vertikal. Persatuan bukit dasar kita bisa dekati dengan prisma dan struktur-struktur geologi lainnya. Terus faktor lain yang perlu diperhatikan adalah apakah target yang akan dimodalkan harus dipertimbangkan dalam 2 atau 3 dimensi. Jadi pemodelan itu biasanya misalnya 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, atau bahkan 4 dimensi kalau dia bergantung dengan waktu. Nah, ini juga dari Reynolds, jadi misalnya benda-benda ini dia akan menghasilkan pendekatan benda gitu ya, benda di bawah permukaan anomali, di bawah permukaannya perhitungannya bisa menghasilkan respon gravitasi tertentu, dengan gravitasi tertentu. Misalnya A ini benda berbentuk bola atau horizontal cylinder gitu ya, B ini vertical cylinder, C ini semi infinity slab, dan ini D ini vertikal rectangular prisma segi 4 vertikal gitu ya. Nah, ini benda-benda yang coba dibuat atau benda-benda perkiraan yang mana nanti bisa menggambarkan struktur-struktur geologi seperti yang diurai tadi. Tentunya benda-benda ini memiliki persamaan matematis tertentu sehingga kita mempunyai variabel-variabel tertentu yang memang harus kita ketahui dan nantinya dia akan menghasilkan respon seperti ini. Ya. Nah, seperti ilustrasi tadi bahwa pemodelan bisa dalam 2 dimensi, gitu ya, 2,5 dimensi, 2,75 dimensi, dan 3 dimensi. Tetapi ya ini perbedaannya. Artinya bahwa pemodelan itu bukan saja 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, pengembangannya 2,5 dimensi, 2,75 dimensi, dan 3 dimensi. Jadi ini bagus sekali saya ambil untuk ilustrasi berdasarkan Dentis dan Bouquet tahun 2014 untuk ilustrasi skema gitu ya dari model prisma dari perbedaan dimensi. Nah, masuk ke intinya bahwa di sini kita akan mengurai gitu ya bagaimana perangkat lunak yang biasa digunakan untuk pemodelan subsurface atau pemodelan permukaan berdasarkan data anomali gravitasi, yaitu data misalnya data anomali bumi lengkap di suatu daerah. Nah, jadi kita membahas software yang open source, artinya bahwa software yang free dan bisa kita dapatkan, namun software ini capable atau software ini dapat dipercaya untuk melakukan pengolahan data gravitasi bumi dan memang sudah digunakan di berbagai tempat gitu ya, dan juga digunakan dan menghasilkan satu karya-karya yang baik dan terpublish di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan geofisika, khususnya gravitasi, dan memang hasilnya memuaskan. Nah, di sini kita akan membahas tentang Gravlox dan Blockshore ini sepaket ya. Sepaket artinya bahwa software ini merupakan software untuk pemodelan subsurface bawah permukaan dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Ini Gravlox, Gravity Interpretation and Modeling Software based on 3D block model. Ini versi yang 1 gitu. Ada Gravlox yang versi 2 untuk bagaimana modeling berdasarkan anomali, dia join gitu, berdasarkan anomali dan komponen gradien gravitasi. Nah, terus di sini ada Blockser, ini merupakan software atau perangkat lunak editing dan visualisasi yang menunjang perangkat lunak Gravlox. Jadi kita membangun blok-blok seperti ini bisa di Gravlox dan bisa di Blockser. Gitu, sehingga kita membangun awalnya di Gravlox, nanti berikutnya kalau kita mau mengedit, artinya kita mau membuang bloknya atau kita mau mengganti nilai densitasnya, atau kita mau menambahkan marginnya, kita membuat di Blockser. Artinya bahwa fleksibel, kita membangun model awal berdasarkan misalnya luasan data lapangan, kita bisa membangun di Gravlox dan kita juga bisa membangun di Blockser. Jadi perangkat lunak ini bisa saudara-saudara dapatkan di internet, dulunya free gitu ya. Tapi sekarang saya akhir-akhir ini saya mencari lagi, dia sudah tidak bisa di-download dari websitenya lagi karena Universitas of Oulu gitu ya,
bekerja sama dengan Wiki sudah mengakhiri kerjasamanya sehingga websitenya sudah terhapus dari database. Sehingga memang kita harus menghubungi Marco Kirtijarvi ini bila kita menginginkan softwarenya ataupun updatean terbaru dari perangkat lunak Grablox dan Blockster. Baik, ini merupakan tampilan antarmuka, jadi sederhana. Gitu ya, ini berbasis GUI, Graphical User Interface, yang mana nanti di sini untuk Grablox gitu ya, ada file, menu file, ada Gravity, edit, dan exit. Gitu ya. Nah, di sini ada yang bagian kiri gitu ya, kiri, terus ini blok modelnya, variabel pada dasarnya dibagi 3, ini ada blok model, terus ada area datanya, terus nanti untuk perhitungan base-nya, bisa anomali koefisien polinomialnya. Terus yang berikutnya bagian kanan ini untuk komputasinya. Jadi ini ada compute gitu ya, untuk menghitung, misalnya kalau kita membangun blok model, kita menghitung seperti tadi fungsi forward, kita membangun model gitu ya. Kita punya model gitu ya, model apa saja. Jadi nanti kalau kita sudah bangun, kita edit dari Grablox, kita bangun kerangkanya di sini gitu ya. Terus dari situ kita edit lagi di Blockster gitu ya untuk menyesuaikan apa yang ingin kita buat, misalnya seperti model Prisma tadi. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, nantinya dari situ kita bisa compute sehingga kita bisa mendapatkan respon data berdasarkan model yang kita bangun. Itulah fungsi forward-nya. Nah, nanti misalnya di sini gitu ya, kita ini sudah sekalian gitu ya, perangkat ini ya sekalian dengan konsep forward problem atau pemodelan maju dan fungsi inverse problem. Nah, nanti di sini kita punya data lapangan gitu ya, kita baca, nanti kita bisa mendapatkan gitu ya fungsi inverse-nya dengan optimize. Nah, di sini ada optimize-nya ada 2, ada 3, ada base, ada densitas, dan jadi pada dasarnya simpel saja dan semua ini terekam dalam manual. Jadi kita kalau mempunyai software ini kita sudah bisa mempelajari melalui manual. Jadi ini posisi ya, ini misalnya blok model posisi sini XY-nya, utara selatannya, terus nanti divisi gitu ya, misalnya ini X posisi, Z posisi, Y posisi, Z posisi, size-nya berapa gitu ya, lebar ini berapa. Tentunya ini dalam 3D gitu ya, terus divisi. Dari size ini ke sini kita membagi menjadi berapa divisi, itu relatif gitu ya, tergantung kepentingan atau tergantung apa yang kita mau cari dari data lapangan sesuai dengan target yang didapatkan. Terus di sini ada density, ada bogey density-nya berapa gitu, terus ada parameternya berapa. Ini background gitu ya, background-nya berapa dan parameter densitas yang kita gunakan berapa. Jadi sekali lagi tadi ada benda anomali, ada lingkungannya, background-nya itu berapa, lingkungannya, terus parameter densitas yang kita gunakan untuk skema kita ini berapa. Terus data areanya, gitu, data area. Step berapa kita punya data misalnya, lagi-lagi kita untuk step X step dan Y step. Terus di sini nanti kita tahu dari minimum datanya berapa, maksimum berapa. Gitu ya, dari X start, Y start, X ending, Y ending. Terus levelnya kita mulai dari berapa ketinggiannya. Gitu ya. Terus ini base ini koefisien polinomial, jadi nanti ada ini terisi kalau kita sudah mengisi semua poin-poin ini. Nah, nanti dari sini kita menu open gitu ya, kita file, kita save, kita mendapatkan model. Terus kita dari situ dia berbasis 2, ada ekstensi INP dan ekstensi PLX, yang mana nantinya dibuka di Blockster itu bisa diedit. Dan kita akan kembali baca atau kita akan menghitung kembali di perangkat lunak Grablox ini. Gitu kira-kira ya. Terus view-nya yang ini, jadi yang ini komponennya ini untuk prosesnya, terus ini dia konturnya, terus ini layer, menampilkan layer, section, layernya itu dalam horizontal, terus sectionnya gitu ya, section 2D-nya profil itu merupakan respon gitu ya, seperti tadi, respon anomali gravitasinya. Terus ini bisa diubah oleh XY dan Y ke X ya. Terus ini view skalanya gitu ya, horizontal, vertikal, dan jarak. Sehingga bukaannya ini kita bisa ketahui. Jadi saya pikir ini mudah digunakan. Nah, baik juga untuk pembelajaran dan bila kita punya data lapangan kita bisa
menguji dia atau kita bisa memanfaatkan perangkat lunak ini untuk cari model bawah permukaan berdasarkan data lapangan yang kita punya, tentunya data gravitasi bumi. Nah ini juga jadi ini tampilannya, jadi ada dua gitu ya, seperti ini. Ini panduannya, misalnya kita membaca semua proses komputasi itu kita membaca di sini. Jadi misalnya apa saja yang kita eksekusi di program ini dia akan terbaca di programnya ini, gitu ya. Sehingga kita ketahui bahwa proses ini berhasil atau error sudah berapa persen. Ini bisa dilihat di tampilan seperti ini, gitu ya. Jadi di samping GUI dia juga mempunyai prompt sendiri untuk jendela komando sendiri untuk menampilkan semua proses komputasi yang kita lakukan melalui software ini. Nah, jadi gitu ya, kita membangun fungsi forward gitu ya, nanti dari model kita buat, kita bangun di GraphBlocks, terus kita edit di Blockser, terus kita kalkulasi atau kita compute di GraphBlocks untuk mendapatkan respon datanya. Ya. Nah, ini modelnya bisa fleksibel, artinya kita bisa mengutak-atik sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dia seperti ini. Jadi tampilan termuka Blockser ini juga. Jadi ini untuk editingnya ya sama seperti tadi, blok modelnya juga harus ada. Jadi sehingga kalau kita sudah buat model di perangkat GraphBlocks, kita bisa menampilkan atau kita bisa memanggil juga di Blockser. Sehingga dia menampilkan hal yang sama. Namun ada bedanya bahwa di sini dia bisa mengedit blok-blok ini, terus dia juga bisa menampilkan misalnya kontur wilayah penelitian kita seperti ini. Sehingga kita tahu detail betul kita punya data ini dia berada di mana, terus kontur lokasinya atau batasan dari lokasinya juga bisa kita lihat dengan jelas. Nah, tentunya ini bisa ditampilkan dalam 3 dimensi gitu ya, dalam 3 dimensi ataupun 2 dimensi per layer ataupun nanti per section gitu ya, Jadi ini sangat bermanfaat. Gitu ya, pada dasarnya hampir sama dengan tampilan GraphBlocks, namun dia hanya visualisasi dan editing. Jadi dia tidak bisa memproses fungsi untuk forward problem ataupun inverse problem. Jadi dia toolsnya ini hanya fungsi membantu gitu ya. Jadi kalau kita merasa bahwa apa yang kita bangun model gitu ya, model yang kita bangun di GraphBlocks itu masih belum maksimal, kita bisa mengedit juga di Blockser dan kita akan panggil kembali lagi, kita save lagi dalam file INP dan BLX dan kita akan bisa panggil lagi di GraphBlocks sehingga dia bisa menampilkan hasil setelah editing, gitu ya. Setelah editing atau setelah visualisasi yang kita tampilkan di Blockser. Gitu. Nah ini tampilannya di per layer, jadi yang ini tampilan 3D-nya seperti ini tampilan per layer-nya seperti ini. Jadi ya ini fungsinya fungsi densitas gitu ya. Nah ini misalnya layer 1, jadi tergantung kita dalam model blok gitu ya. Jadi untuk GraphBlocks itu ada blok mayor dan blok minor. Jadi satu blok itu semua blok utuh itu blok mayor dan kita dari blok mayor itu kita bisa membagi dia menjadi beberapa blok minor. Tentunya tergantung kebutuhan atau tergantung target yang kita cari di bawah permukaan, gitu ya. Sehingga blok itu tidak fix, dia bisa dinamis tergantung interpreter atau kebutuhan yang akan dicari di lapangan. Nah, sekarang kita bagaimana tadi kita sudah mereview singkat bagaimana GraphBlocks dan Blockser itu berlaku. Jadi saya hanya mereview, jadi nanti Anda bisa mendapatkan softwarenya dan Anda bisa mencoba sendiri bagaimana menggunakan GraphBlocks dan Blockser. Nah, sekalian membaca panduannya, gitu ya, membaca panduannya. Nah, di sini inti dari video ini adalah bagaimana kita uji perangkat, gitu ya, uji akurasi perangkat GraphBlocks dan Blockser, gitu. Jadi saya menguji sehingga bagaimana kita yakin software ini benar-benar nantinya menghasilkan hasil yang bisa dipercaya, ya, untuk kepentingan misalnya pendidikan atau misalnya penelitian yang terkait dengan akademik, pendidikan, misalnya skripsi, tesis atau disertasi ataupun nanti
ke misalnya diterapkan ke industri, gitu ya, ke industri atau ke swasta. Nah, di sini kita melihat atau di sini saya membangun uji sederhana bahwa saya mempunyai model sintetik seperti ini, gitu ya. Saya ambil dari misalnya Robert Lillie Robert tahun 1999, gitu ya. Bukunya Anda bisa dapatkan juga dengan model seperti ini. Misalnya ada 3 model, gitu ya. Ada model gitu ya, A, B, dan C, gitu ya. Nah, di sini ini model kontinen ocean, gitu ya, model kontinen ASEAN. Nah, nanti dijabarkan dalam model semi infinity slab, gitu ya. Jadi di sini dia membuat model seperti ini. Jadi pada dasarnya di sini misalnya kondisi A, gitu ya, ada air, gitu ya, misalnya air laut, gitu ya, air laut dengan densitas 1,3. Terus di sini ada kerak, gitu ya, dengan densitas rata-rata sekitar 2,7 dan juga mantel dengan densitas rata-rata sekitar 3,1. Nah, di sini dia mempunyai kontras densitas minus, gitu ya, air dan keraknya. Terus di sini densitas antara mantel dengan kerak ini sekitar 0,43. Nah, untuk membangun, gitu ya, model seperti ini, dia mendapatkan respon data seperti ini, gitu ya. Ini merupakan kontribusi dari air, gitu ya. Jadi dia dari sini, gitu ya, dia turun, gitu. Ada kemiringan ini ya. Nah, dia seperti ini. Gitu respon datanya dari model kita mendapatkan data seperti ini. Yang B-nya ini kontribusi misalnya dari selisih ini, dia mendapatkan model seperti ini. Itu ya, mantel kontribusi mantel untuk skema atau skate di kerak seperti ini. Nah, kalau ini digabung, maka dia akan mendapatkan model seperti ini, C. Dari model gabungan itu kontribusi air, gitu ya, water contribution dan mantle contribution ini, dia mendapatkan misalnya ini yang water, ini yang mantle, ini merupakan kontribusi dari mantle dan water, gitu ya. Nah, ini disebut dengan anomali udara bebas, ya, seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti ini gambar ini hanya kontribusi air, ini kontribusi mantel tanpa air, gitu ya. Terus ini gabungan. Kalau ini seperti ini digabung. Bagaimana mantel dan air itu berfungsi, bagaimana fungsi forwardnya menghasilkan dari model yang menghasilkan data, respon data seperti gimana. Dengan batasan geometrinya dari sini, misalnya min 150, 0, 150 km. Nah, dari di sini model fungsi ini, gitu ya, fungsi model ini kita bagaimana menuangkan dalam perangkat membangunnya dalam perangkat lunak Grablocks dan Blockster yang berbasis blok 3 dimensi. Nah, jadi ini sudah saya buat, gitu ya, skemanya sama, gitu ya, untuk geometrinya saya buat sama, gitu ya, dari 150 terus min 150 km. Ini juga, gitu ya, untuk XY, gitu ya. Terus untuk komponen set kedalamannya kita buat di sampai 60, di sini juga sampai 60. Jadi kita membangun model tampilan 2 dimensi ini ke tampilan 3 dimensi menggunakan Grablocks dan Blockster, gitu ya. Seperti tadi kita membangun di Grablocks dulu dan kita membangun di Dockser, kemudian kita mengedit, gitu ya. Jadi kita membangun dominan lingkungan atau background-nya ini kuning ini dulu, gitu ya. Nah, sehingga ini misalnya kuning ini kita membangun dia, nantinya dari situ kita mendapatkan misalnya kontribusi minus 1,64 ini untuk air dan 0,43 ini untuk mantel. Nah, ini masih dalam bentuk kontras densitas, gitu ya. Jadi di sini semua ini 0, gitu ya. 0 terhadap dirinya sendiri. Kita bisa membangun dalam fungsi densitas dan kita bisa membangun juga dalam fungsi kontras densitas. Di sini saya menggunakan fungsi kontras densitas untuk membangunnya, sehingga range di sini density kontrasnya berlaku dari min 164 sampai 0,43, gitu ya. Jadi minimumnya ini, maksimum yang ini.
Dan ini kita tuangkan dalam model 3D-nya seperti ini, gitu ya. Nah, logikanya bahwa kalau kita membaca lagi model ini kita membaca lagi di model ini, kita harus mendapatkan respon seperti ini masing-masing, gitu ya. Dan kontribusi misalnya air ataupun kontribusi dari mantel, gitu ya, ataupun gabungan. Nah, itu yang disebut dengan uji forward, gitu ya, uji forward problem. Bagaimana kita punya model, kita bisa mendapatkan respon data seperti ini. Tentunya model-model yang lain kita bisa uji, tapi yang saya tampilkan di sini adalah berdasarkan Lily Robert tahun 99. Nah, langsung saja, gitu ya. Jadi seperti ini jadi hasilnya. Jadi kalau kita model ini sudah kita buat di Graphlocks dan Editing Blockser, kita kembali ke Graphlocks lagi, kita melakukan compute, kita mendapatkan model seperti ini, gitu ya. Jadi ini model ini seperti ini, dia menghasilkan respon yang hampir sama dengan nilainya juga hampir bersesuaian dengan skema model sintetik yang tadi, gitu ya, model sintetik dari Lily Robert. Nah, ini untuk kontribusi dari water, gitu ya, water. Nah, yang berikutnya lagi, ini bagaimana kontribusi ini merupakan kontribusi dari mantel, gitu ya, bukan water, mantel. Nah, ini merupakan kontribusi dari air saja, gitu ya, air saja. Sehingga dia mendapatkan respon seperti ini, mulai dari nol, gitu ya, mulai dari nol, gitu ya, dia sampai turun, gitu ya, sehingga ini dia hampir datar karena hanya fungsi dari air saja dengan kontras densitas minus 1,64. Jadi untuk kondisi ini sudah teruji untuk model dua masing-masing, model masing-masing. Artinya ini yang kontribusi dari mantel, ini yang merupakan kontribusi dari air. Nah, bagaimana software Graphlocks ini bisa menghitung dan menghasilkan respon gabungan, gitu ya. Respon gabungan dari mantel dan air. Nah, seperti ini. Jadi ini model 3D-nya kita menghasilkan respon datanya seperti ini, gitu ya, secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan sehingga kalau model ini kontribusinya air, gitu ya, dan mantel, maka dia akan menghasilkan respon seperti ini. Nah, bila kita ambil segmen misalnya saya memotong A ke A aksen seperti ini, maka dia akan menghasilkan model seperti ini. Dan dia akan bersesuaian dengan yang tadi kita harapkan bahwa dia akan bersesuaian dengan model ini yang menghasilkan free air anomaly terkait dengan kontribusi mantel dan air atau water. Di sini skemanya sama saja 150, 150 gitu, 150, ini minus 150, ini 150, ini 150 km. Ini 0. Gitu ya, responnya ini gitu ya. Responnya ini min 400, min 400, tapi dia hanya di sini ya, variabel interval 100, 100, 200, 300, 400. Jadi dia sampai 100 gitu ya, sampai 100 juga. Sehingga ini dia mendapatkan seperti ini. Sehingga untuk kasus atau konsep forward kita membangun model gitu ya, kita membangun model untuk kita mendapatkan data gitu ya, fungsi matematisnya dari model tersebut kita mendapatkan data, sudah teruji bahwa dengan spesifikasi kasus kontinen ocean seperti ini dari Lily Robert, dia umumnya bisa dieksekusi atau dikomputasi dan direkonstruksi di Graphlocks dan Blockser dan menghasilkan hasil yang kecenderungannya memiliki pola yang mirip dengan yang kita gunakan sebagai teori atau acuan. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa perangkat lunak Graphlocks dan visualisasi editing melalui Blockser cenderung menghasilkan hasil yang baik meskipun ini open source. Ya. Nah, tentu saja bisa diuji dengan model-model yang lain, misalnya ada Prisma yang timbun gitu ya. Itu bisa kita uji. Gitu. Nah, yang lain bagaimana kita mengembangkan model seperti yang tadi gitu ya. Misalnya ini saya mengambil model dari contribution of gravity for mountain range di isostasi Airy gitu ya, isostasi Airy.
Jadi modelnya seperti gini, seperti tadi juga kita mencoba model yang lain, misalnya A, B, dan C. Nah, bagaimana kita membuat model-model tersebut sehingga dengan nilai-nilai variabel, misalnya kontras, densitas, dan batasan geometrinya seperti ini, apakah dia menghasilkan hasil yang sama seperti ini untuk eksekusi di perangkat lunak, Grapbox, dan Blockster. Nah ini jadi ini kontribusi gitu ya topografi kontribusi yang ini, terus ini kontribusi dari mantelnya gitu ya, mantelnya. Jadi ini kontras densitas terhadap garis ini 2,67 gitu ya topografi dan udara, dan ini minus gitu ya 0,43 dari kerot dan mantel. Terus ini gabungan gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini, seperti ini. Nah, ini ya, menghasilkan dengan batasan geometri yang sama, dia menghasilkan respons seperti ini. Ini kontribusi yang atas, gitu ya. Terus ini kontribusi yang bawah, gitu ya, antara mantel dengan dengan kerak. Jadi ini dia sudah maksimumnya tadi 1,64 gitu ya, minus 1,4, 0,43. Ini minimumnya minus 0,43, ini 2,67. Nah, ini responnya seperti ini, gitu ya. Seperti ini untuk respon yang kasus yang ini. Untuk ini, kalau model 3D-nya saya tidak tampilkan sini, tapi kita menampilkan visual dalam 2 dimensinya seperti ini, gitu ya. Jadi dia seperti ini, gitu ya. Nah, kita mencari free air, gitu ya, anomali, gitu ya. Fungsi dari topografi dan fungsi dari rod, gitu ya, kontribusinya. Sehingga dia menghasilkan seperti ini. Ini disebut dengan Batman anomali, gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sehingga kecenderungan ini merupakan kontribusi dari topografinya, terus ini merupakan kontribusi dari selisih mantel dan selisih kerak dan mantel. Jadi ini contoh kedua bagaimana kita mempunyai model gitu ya, kita punya model, kita membangunnya gitu ya dengan fungsi matematis tertentu, tentunya sudah terinclude di software gitu ya, Grapbox dan Blockster tersebut untuk fungsi matematisnya, untuk blok prisma baik itu mayor dan minor gitu ya. Nah, jadi dia menghasilkan bagaimana kita membangun forward modelingnya, dia menghasilkan respon data seperti ini. Ini merupakan data gravity anomali. Gitu ya, sehingga kita bisa membuat gitu ya, mengembangkan dari model-model yang tadi, gitu, dari Robert, dari model-model seperti tadi, model sintetis, kita bisa menghasilkan atau kita bisa memvisualisasikannya juga di perangkat blok dan boxer, utamanya dalam tampilan 3 dimensi ataupun tampilan 2 dimensi seperti ini. Gitu ya, jadi dia di sini gitu ya, seperti ini. Ini kontras densitasnya negatif, ini kontras densitasnya positif. Dia menghasilkan seperti ini. Jadi ada kesesuaian gitu, ada kesesuaian antara hasil yang kita dapatkan, yang kita bangun di Grapbox dan kita edit di Blockster, terus kita hitung juga kembali di Grapbox sehingga menghasilkan seperti ini. Oke, penjelasan singkat itu tentang uji perangkat lunak, khususnya untuk Grapbox dan Blockster terkait dengan materi forward problem atau modelan masalah maju atau pemilihan maju, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan atau video ini bermanfaat bagi yang berkepentingan atau bagi yang biasa bekerja di geofisika, khususnya di gravitasi. Pada intinya bahwa software yang kita gunakan, kita harus tahu apakah software itu akurat atau valid untuk digunakan. Ada berbagai macam cara untuk menguji, saya hanya menyampaikan salah satu cara yang saya pikirkan itu sederhana dan bisa diikuti oleh kita semua, sehingga itu bisa bermanfaat. Tentunya kita bisa memanfaatkan software-software yang ada yang open source yang sudah dibangun atau dibuat oleh orang lain yang interest terkait dengan tema tertentu, misalnya tadi gravitasi, sehingga itu bisa dimanfaatkan. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf kiranya video ini bermanfaat. Jangan lupa like,
subscribe dan share sehingga bisa diketahui oleh banyak orang video ini kalau bermanfaat. Kalau tidak, Anda bisa lewatkan saja. Kita akan melanjutkan di video tutorial part 2 masih tentang ujinya, kasusnya misalnya untuk inverse problem, bagaimana kita sudah punya data dan kita mengenal dia. Terus nantinya juga kita akan melihat tentang bagaimana inversi join dari anomali gravitasi dan komponen tensor gradien gravitasi. Tentunya di video-video YouTube berikutnya. Selamat berkarya, salam sehat, tetap di rumah kalau tidak punya kepentingan. Salam.